Itu bagus, Muhammad Jody Pramasetia. Ini dia. Tahu nggak siapa? Jody. Jod, apa kabar Jod? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah bisa ketemu sama Jody. Iya. Bisa ngobrol, bisa tatap muka langsung. Di sini gua nggak basa-basi deh. Apapun setiap manusia itu apa yang sudah dilalui itu adalah takdir. Takdir yang memang kita harus gimana pun menerima dengan ikhlas takdirnya, dan masa depan yang kita jalanin itu ada takdirnya juga, tapi ada nasibnya juga. Karena gue juga pernah berada di posisi lu yang dalam arti kata gue mendapatkan takdir yang apa ya kalau gue ngomong jelek takutnya gimana ya, tapi ya itu udah lillahi ta'ala, sudah takdir. Yang gue pengen tanya sama lu, pelajaran sekolah tanda kutip ya, pelajaran sekolah terbesar yang pasti sangat membekas sama lu dan yang memberikan makna terberat, yang makna berarti buat lu setelah kejadian itu, ada nggak? Ada banget sih, maksudnya apa ya, dari awal kan stigma tentang sekolah kehidupan ya pasti selalu negatif ya, selalu apa ya, maksudnya takut lah kita bahas tentang penjara gitu. Dan dimana di situ aku harus ngadepin bahwa ternyata aku harus masuk penjara kan, ternyata aku harus dihukum. Tapi justru pelajaran berharganya itu adalah ketika aku masuk sana, stigmanya itu benar-benar 180 derajat berbeda sekali. Maksudnya ketakutan, terus hal-hal buruk yang bakal mungkin terjadi gitu sama aku pas di dalam sana. Kan aku di Lapas Jombang ya, maksudnya aku bukan warga sana, aku nggak punya siapa-siapa di sana, benar-benar seorang diri, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, nggak ada yang nggak ada sosok yang meluk erat gitu loh. Tapi ternyata, alhamdulillah ada hikmahnya sih, maksudnya aku dapat banyak teman di sana, aku dapat sosok keluarga baru di sana, aku dapat sosok ayah, aku dapat sosok ibu di sana yang. Tapi ayah sama ibu lo masih ada? Ayah sama ibu masih ada. Cuman pada saat di tempat itu memang ada orang-orang yang menggantikan figur gitu loh. Ya, kayak ada teman-teman di dalam, teman-teman di kamar itu rata-rata justru sangat-sangat membuka mata lu lebih luas lagi, membuka pikiran lu lebih luas lagi, membuka mata batin lu lebih luas lagi. Betul. Apalagi karena gue selalu bilang gini, ilmu pendidikan itu penting. Tapi di atas segalanya ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu bisa kita lewati dari yang namanya spiritual. Ilmu kehidupan kita yang mungkin seperti lu alamin, mungkin gue juga. Kita bukan manusia sempurna semuanya. Itu yang benar-benar pasti membuat kita menjadi lebih dewasa. Dan gue pengen tanya sama lu, saat lu karena waktu gue dalam keadaan terpuruk pada waktu itu, yang gue ingat itu orang-orang yang ada buat gue, maksudnya yang datang, yang jenguk, siapa aja? Kalau misalkan yang datang, apalagi yang memulihkan mental lo, itu yang gue pengen tanya banget, itu penting. Kalau misalkan yang jenguk, mungkin karena teman-temanku kan jauh ya, rata-rata kebanyakan di Jakarta. Kalau teman-teman yang kenal sebelum kejadian itu kebanyakan nggak ada yang jenguk. Terus orang tua pun nggak jenguk, tapi karena aku larang, karena jauh, perjalanan jauh, nanti ketika ketemu
ketemu waktunya nggak seberapa, malah nggak enak di orang tuanya. Itu sama kayak gue juga dalam keadaan gitu, kita kalau dijenguk, aduh kasihan udah. Iya kan, bener kan? Iya banget. Tapi siapa yang sosok yang menguatkan mental lo, dan itu kan karena yang kena kan pasti mental. Betul. Bener nggak? Bener. Mungkin raga lu masih alhamdulillah sehat, tapi kan mental lu, psikis kamu gitu. Siapa yang justru menurutku orang-orang baru yang aku kenal di sana sih. Karena yang di sekitar sana. Yang di sekitar sana. Yang di dalam sel. Yang di dalam sel, baik napi maupun petugas. Karena menurutku mereka kenal aku ya udah dalam posisi kayak gitu, terpuruk, tapi mereka masih bisa nerima aku gitu. Maksudnya bukan kenal aku pas sebelum kejadian gitu. Justru mereka di posisi terpuruk pun mereka masih nerima, masih mau semangatin, masih mau support kayak gitu sih. Kalau misalkan, tapi orang-orang yang jauh sebelum kejadian kenal aku, mereka rata-rata bantu support pun lewat telepon, kan di sana ada fasilitas wartel gitu, Kak. Jadi lewat telepon, terus bantu ekonomi juga, kayak Jod ini buat sangu, buat jajan-jajan apa di sana gitu. Alhamdulillah ya banyak juga teman-temanku yang sangat-sangat ngebantu aku di sana. Jadi kamu tuh sebatang kara ya, maksudnya orang tua di Bogor. Orang tua di Bogor, kamu di Jakarta tuh maksudnya tinggal sendiri. Iya, aku tinggal sendiri. Dan kamu tuh sebenarnya sebagai content creator kan awalnya. Content creator. Bukan aku mengokluk lama, maksudnya kamu tuh content creator, tapi waktu itu memang lagi diberikan tugas jadi driver gitu. Lagi ya istilahnya kalau kita kemana-mana bawa mobil kan, apalagi kalau misalkan jarak jauh, terkadang gantian gitu. Dan aduh, gue juga jadi flashback gitu karena gue pernah ada di posisi lo. Saat lu tahu dan saat udah dikabarin beberapa hari lu bebas, maksudnya dinyatakan selesai hukumannya, maksudnya selesai ininya gitu. Apa yang lu lakukan? Dan apa yang juga yang pertama kali lu lakukan saat lu keluar? Yang terlintas di pikiran sih ketika dapat kabar, Jod, kamu besok bisa pulang, kayak gitu. Aku langsung flashback, maksudnya flashback ke hari dimana pas kejadian itu. Kayak apa yang belum aku laksanain, yang terhalang. Maksudnya kan aku pas kejadian kan aku langsung ditahan. Jadi benar-benar aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak punya akses untuk ngapa-ngapain juga. Aku langsung flashback lagi. Aku harus minta maaf gitu. Aku pengen ke makam. Langsung dari pas pulang almarhum Vanessa. Itu yang pertama kali lakukan. Iya. Dan apa yang lu katakan dalam hati lu di depan makam almarhum? Aku pamit gitu. Aku pamit. Aku udah ngejalanin beberapa tahun ini di sekolah kehidupan. Aku ya walaupun itu nggak bisa nebus segala kesalahanku, segala dosaku, aku minta maaf gitu. Kalau memang ada cara untuk bisa menebusnya, pasti aku bakal lakuin. Ya aku kangen sih, maksudnya pas kesana cuman aku kangen gitu. Aku harap ada momen atau apa yang bisa mempertemukan kita lagi gitu. Cuman ya aku cuma bisa ngedoain mereka doang. Aku cuma bisa minta ke Allah untuk ngasih mereka tempat ternyaman di sana. Tempat terbaik di sana. Dan lu ketemu keluarganya almarhum? Iya. Udah minta maaf juga. Yang penting niat lu sudah minta maaf. Iya. Ya apapun itu, lu ikhlas aja maksudnya. Kita tahu namanya hati manusia. Iya. Ya
penting lu udah minta maaf dari hati yang paling terdalam. Betul. Ketemu orang tua udah? Ketemu orang tua aku udah, maksudnya ketemu ibu, ketemu udah, ayah. Setelah dari sana langsung pulang ke rumah kan. Aku belum pulang ke rumah dulu kan. Langsung ketemu mama, ketemu bapak. Ya. Apa yang lu lakuin pertama kali ketemu sama ibu lu? Ya nangis. Ternyata memang bener-bener aku butuh sosok orang tua gitu. Maksudnya mereka yang bener-bener selalu ada di posisi apapun aku gitu. Maksudnya terkadang walaupun aku ngelupain orang tua aku karena fokus kerja atau bergaul sana sini, cuman mereka tetap ada di tempat yang sama. Lu tau nggak yang pertama kali gue lakuin waktu gue keluar waktu itu? Gue ketemu orang tua gue udah gak punya bapak. Gue langsung ketemu ibu gue langsung cuci basuh kakinya. Iya. Saya gue basuh kakinya dan aku minta maaf karena mungkin menurutku dari sudut pandangku, ya kita manusia biasa. Dan aku juga waktu itu yang aku lakukan kan aku nggak tahu waktu itu kalau itu adalah waktu pas aku yang kasus tentang obat yang waktu itu aku pikir itu obat stamina. Dan alhamdulillah sekarang akhirnya aku dinyatakan udah berapa lama waktu itu dinyatakan bahwa itu tidak memenuhi. Ya itu karena doa ibu. Karena aku bilang, aku minta maaf, aku nggak tahu sama sekali aku begini. Meskipun aku juga nakal, maksudnya nakal dalam kata kutip, ya aku bukan manusia sempurna juga. Aku minta maaf sama ibuku. Aku cium kakinya, aku minta maaf. Dan setelah itu, percaya nggak percaya, semua kontrak tadinya udah mau nge-ban aku dicoret dari semua TV dulu. Maksudnya setelah aku minta maaf, karena aku bener-bener hatiku tulus, aku minta maaf. Aku minta maaf juga waktu itu, ya aku preskon juga ditanya sama aku minta maaf juga ke seluruh masyarakat Indonesia. Tahu nggak selang seminggu semua kerjaanku balik. Semuanya jod balik. Karena Allah kan yang Maha tahu. Karena kan kita, kecuali kita memang Allah itu kan Maha tahu, meskipun orang berpikir lu ini, mau netizen berpikir lu ini, tapi kan Allah Maha tahu. Benar kan? Benar. Ada nggak sekarang ketakutan lu? Ya maksudnya waktu itu sama gue berpikir tuh ya, apakah gue bisa diterima lagi? Apakah gimana gue nanti? Dan gue kan waktu itu masih tulang punggung keluarga. Kamu tulang punggung keluarga juga? Iya. Sama berarti kita tulang. Aku pikir, tapi bener setelah itu dibalikin semuanya. Itu pada takut gue tuh, ya Allah. Kamu sekarang udah mulai kerja lagi atau? Ya pengen banget, maksudnya kan dari kejadian ini kan banyak stigma negatif gitu ke aku. Maksudnya banyak hal-hal yang kayak ya udah aku nih di mata orang kan sebagai pembunuh lah istilahnya. Ya gimana, aku udah pasrah soal itu. Aku tapi selalu minta doa mama, itu doa penting. bapak, Sholat. Aku bener-bener sekarang ya fokus yang apa yang bisa aku perbaiki dari diriku dulu gitu. Maksudnya kalau misalkan memang ada kesempatan, ada rezeki yang ada di depan mata gitu, pasti aku ambil. Kalau misalkan untuk urusan kerjaan ya, cuman untuk saat ini kan aku masih gak percaya diri gitu dari stigma orang di luar sana, kayak ya memang benar gitu, siapa juga yang bisa nerima aku. Wah, di luar sana. Gue flashback banget ini yang aku rasain. Jadi waktu itu sama, aku tuh percaya kita bisa sukses, kita bisa apa tuh bukan karena diri kita sendiri. Pasti kita dibantu Allah Subhanahu Wa Taala nomor satu, dan kita juga dibantu sama orang. Aku flashback banget. Ini mirip banget kejadian gue waktu kejadian itu. Gue sama, saya datang ke beberapa, alhamdulillahnya hubungan aku baik sama teman-teman di TV, sama persis kayak kamu. Terus gini, ya kan ditanya sama seperti gini. Aku bilang ya aku ngomong, aku nggak tahu kalau itu ini, aku begini, sama persis seperti tadi aku flashback. Dan aku bilang
Aku sekarang juga pasrah, aku pengen kerja tapi ya kalau memang nggak dipercaya ya gimana. Tahu nggak? Teman-teman aku yang di TV semua pada bilang gini, udah Raffi, karena kita tahu kamu memang gini, besok kamu tetap, karena doa ibu kali ya setelah aku itu ya, minggu depan kamu kerja lagi. Hah? Bener, tapi asal kamu bener-bener jaga, kamu gini, bener, iya. RCTI, Antv, SCTV, semua Transcorp, semua apa aku, ya Allah aku bilang, aku masih dikasih kesempatan, ya Allah aku terima kasih dan setelah aku lewatin semuanya, makanya aku selalu bilang sama orang-orang, ilmu pendidikan itu penting, tapi ilmu kehidupan itu jauh lebih penting. Ini persis banget Jod sama yang aku rasain Jod. Jadi kamu masih pengen kerja lagi Jod? Masih pengen, bagaimanapun kan belum ada nih, sekarang belum ada sama sekali. Belum ada, tapi maksudnya bagaimanapun kan aku harus aku harus hidup di depan keluarga aku, maksudnya di belakangku kan ada keluarga aku gitu, ada yang harus aku nafkahi. Hidup harus terus berjalan, Jod. Dan hidup pun harus terus berjalan gitu. Aku atas nama kemanusiaan Jod, kamu kalau berkenan, kamu bantuin aku Jod. Serius kamu harus lanjutin hidup kamu. Kamu nggak boleh patah arang. Kalau kamu berkenan, kamu kerja sama aku, kamu content creator kan, kamu bisa kan bantu aku lah untuk apapun itu. Yang penting kamu kalau berkenan, kamu kerja sama aku, kamu bantu aku tanpa mengurangi rasa hormat. Aku juga dekat sama keluarga almarhum. Aku dekat sekali, tapi aku ngeliat kamu tadi, aku flashback karena aku pernah ada di posisi ini. Kalau kamu berkenan, kamu boleh mikir atau kamu boleh jawab sekarang. Aku nawarin untuk kamu bantu aku. Mau. Kamu pikirin aja dulu. Kalau kamu jadi berkenan, oke. Ya aku ketika ada kesempatan depan mata pasti aku syukuri, pasti aku terima. Kamu siap? Siap. Kamu oke? Kamu semangat ya? Kamu kerja sama aku, oke? Iya. Apapun itu, aku tahu kamu orang yang tulus. Aku tahu juga siapa sih yang pingin kejadian itu terjadi, kan nggak ada. Dan kamu sudah melewati segalanya yang kemarin. Harusnya juga kamu menjadi lebih dewasa. Amin. Setiap orang punya hak untuk melanjutkan hidupnya. Kamu, kalau berkenan, kamu kerja sama aku. Kamu kerja sama aku. Mau. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat sama siapapun, aku siap. Pokoknya sama-sama kita. Anggap gue kakak lo, oke? Iya Pak. Oke bro, kerja sama gue bro. Pokoknya hidup harus berjalan. Terus semangat, oke? Gue juga pernah merasa susah. Gue pernah merasa hancur. Gue juga bisa begini karena bukan karena gue sendiri. Gue dibantu sama teman-teman gue. Ya Pak. Oke bro, semangat, oke? Oke, tenang aja. Gue bener-bener flashback saat kejadian. Gue juga jadi emosional, dalam arti kata gue pernah berada di posisi ini. Ini juga pasti pengaruh dari doa mama juga. Pasti. Dari sujudku yang. Iya. Sekali lagi aku juga. Pasti ke mama. Ya, aku kenal sama keluarga. Aku dekat sama Fuji pasti aku dekat, sama Faisal aku dekat, sama papanya mereka aku dekat, sama almarhum Vanessa Angel pun aku dekat. Iya. Sama suaminya pun aku dekat, karena aku sering kerja bareng. Sering cerita aku kalau AA tuh orangnya bener-bener nggak ada yang bisa ngalahin kebaikannya AA. Nggak, aku di sini karena kemanusiaan, karena hidup harus berjalan. Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Allah itu pasti maha pengampun. Apapun itu, tidak ada manusia yang tidak akan diberikan kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal lu janji, lu harus, karena gue cuman bisa support semuanya kembali lagi sama diri lu sendiri. Siapa? Udah, gue tidak menjudge apapun itu. Yang penting lu tetap semangat. Gue tadi bener-bener emosional karena gue inget sama
Ya itulah Jod. Iya. Siap Pak. Lo umur berapa sekarang? 27 Pak. Wah, udah mirip banget sama gue. Gue kejadian itu umur 26 dan 20 seumuran itu. Dan sama gue rasa waktu itu gue pikir hidup gue akan hancur. Iya. Gue sampai mikir kayak, tapi ternyata ya gue dibantu sama orang. Mungkin karena gue tahu gue pernah dibantu sama orang. Sekarang kenapa gue setiap kali kalau ada orang yang emang semua dari spontan, gue tuh selalu spontan. Kalau memang ini karena gue ngerasa gue diginiin tuh karena orang. Nggak ada orang yang namanya Superman di dunia itu, nggak ada. Nggak ada namanya Superman. Jadi kayaknya podcastnya udah aja karena gue juga. Jadi buat lu udah, gue tunggu. Siap, Pak. Nanti gue minta nomor telepon lo. Siap. Siap. Secepatnya lu bisa ikut sama gue. Bukan di Rans, tapi di gue. Gue pribadi langsung. Siap Pak. Oke? Siap. Titip salam buat orang tua lu. Sama keluarga lu. Kasih tunjuk juga sama semua kalau lu bisa bangkit. Iya, pasti Pak, pasti. Lu masih muda. Jalan lu masih panjang. Iya, insya Allah Jody gak akan ngecewain. Pasti Jody tunjukin yang terbaik. Pasti. Bukan buat gua, tapi buat lu sendiri dan buat keluarga. Mungkin ada yang mau lu sampaikan buat apa yang udah lu dapetin lah dalam hidup lu ke teman-teman. Ada yang mungkin lu pengen ungkapin lagi? Apa ya? Maksudnya manusia pasti nggak ada manusia yang sempurna kan. Setuju. Kita harus benar-benar bisa ngambil segala hikmahnya dari segala pelajaran, dari segala kejadian. Dan paling penting selalu ingat di belakang kalian tuh ada doa orang tua kalian, ada doa orang-orang yang percaya sama kalian, dan ada harapan-harapan orang-orang yang yakin sama kalian, dan juga perbaiki hubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Itu yang bisa membuat aku masih ada di sekarang gitu. Jadi ini biar teman-teman juga tahu, ini aku percaya hari ini aku ketemu sama Jody ini bukan aku nggak kenal Jody sebelumnya, maksudnya aku bener-bener sama sekali nggak kenal Jody sebelumnya. Jadi hari ini itu karena memang kemarin gue lagi ngobrol sama tim gue, sama Haikal, sama siapa, terus gue bilang gue pengen podcast deh, gue udah lama nggak podcast. Ya udah, gue juga nggak tahu, tiba-tiba kan tim nggak ngasih tahu siapa yang podcast ya kali ya, Haikal nggak ngasih tahu siapa, terus tiba-tiba pas gue tadi di bawah, nah Jody, gue jarang juga nonton, gue tuh jarang nonton entertainment, jarang apa, gue tuh tadi ngeliat, gue sampai nanya ke si Haikal tadi, Kal ini Jody nih, ya Allah, gue bilang Jody yang ini, oh ya udah deh, oke. Gue pikir tadi kita pengen ngobrol masalahnya, tapi ternyata pas gue denger cerita lu, gue emosional ingat itu, dan ya ini jalan Allah, dan yang paling penting jalan ibu lu ketemu sama gue, dan insya Allah kita bisa kerja bareng, lu bisa berkarya lagi, lu semangat. Oke bro. Makasih ya. Sama. Sehat terus. Pokoknya kabarin gue, lu bukan kerja sama Rans, tapi sama gue. Iya Pak. Lanjutkan hidup lo. Iya Pak. Sama bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.